Halo teman-teman, kenalin nih nama aku Dias Marshall Pratama dari jurusan Prodi Psikologi dari Universitas Bandung. Di sini kelompok kita mau menjelaskan tentang skizofrenia. Mungkin teman-teman juga udah pada gak asing ya mendengar yang namanya skizofrenia. Apa itu skizofrenia? Skizofrenia merupakan gangguan fungsi otak yang dapat mengganggu persepsi, pikiran, perasaan, terus proses kognitif atau proses berpikir kita nih, dan juga sampai ke perilaku. Pengidap skizofrenia cukup sulit membedakan antara halusinasi dan realita yang dihadapi. Jadi kayak ngeblur aja gitu. Terkadang psikiater, ahli syaraf, dan profesional medis lebih suka menggunakan istilah SMI. Apa itu SMI? Singkatan dari Serious Mental Illness daripada skizofrenia. Yang selanjutnya ada tipe skizofrenia. Nah, berdasarkan gejala-gejala yang muncul, maka skizofrenia ini diklasifikasikan dalam beberapa jenis atau beberapa tipe. Yang pertama ada tipe paranoid, merupakan tipe yang paling sering dijumpai. Gejala utamanya adalah halusinasi dan delusi yang sangat dominan. Delusi yang terjadi bisa lebih dari satu. Misalnya, penderita itu merasa dirinya dimata-matai, sekaligus merasa dirinya orang yang paling berkuasa atau orang yang paling penting. Nah, halusinasi bisa juga nih bersatu dengan delusi. Misalnya, dia tuh ngedengar suara yang mengatakan bahwa ia harus hati-hati karena ada yang berniat untuk membunuhnya. Pada tipe ini, jarang ditemui adanya pikiran kacau atau emosi yang mendatar. Lalu kita masuk ke tipe yang kedua, yaitu ada tipe disorganized. Nah, gejala yang paling dominan timbul pada tipe ini adalah pembicaraan dan perilaku yang kacau. Emosi yang mendatar kadang tuh sulit untuk dimengerti. Misalnya, tiba-tiba tertawa tanpa sebab, menangis tanpa sebab, dan sebagainya. Lalu yang selanjutnya ada tipe katatonik. Nah, pada tipe ini tuh, sikap dan perilaku penderita seperti patung. Jadi, dia itu nampak diam dan memojok dalam situasi tertentu. Seringnya tidak bergerak sama sekali untuk jangka waktu yang sangat lama. Pembicaraannya juga sangat sedikit, bahkan hampir tidak ada. Lalu yang tipe terakhir adalah tipe keempat, yaitu tipe tak tergolongkan. Pada tipe ini, tidak dijumpai adanya gejala-gejala yang khas atau menonjol. Penderita dapat mengalami halusinasi dan delusi dengan kualitas dan kuantitas yang rendah. Episode depresi yang muncul setelah penyakit skizofrenia terlewati, di mana beberapa gejala alam perasaan atau suasana hati khas skizofrenia yang berada di bawah kadar normal. Seseorang yang mengalami depresi pasca skizofrenia dapat mengalami gejala-gejala depresi dan juga gejala-gejala skizofrenia dalam kadar yang lebih rendah. Sayangnya, depresi sebagai gejala-gejala yang umum ditemukan pada orang dengan skizofrenia tidak dikenali selama bertahun-tahun sebelum orang lain menyadari kehadirannya pada diri sang pasien. Hanya ada riset yang sangat sedikit dalam hal ini, artinya hanya ada sedikit jawaban tentang bagaimana seharusnya depresi pasca skizofrenia didiagnosa, diobati, atau bagaimana ciri khas dari penyakit ini. Sejumlah ilmuwan akan membantah sepenuhnya keberadaan depresi pasca skizofrenia ini, memaksakan ia hanya sebagai tahapan dalam skizofrenia secara keseluruhan. Akhir-akhir ini, depresi pasca skizofrenia secara resmi dikenali sebagai satu penyakit sindrom dan dianggap sebagai salah satu subtype dari skizofrenia. Didiagnosa harus ditegakkan hanya kalau yang pertama, pasien telah menderita skizofrenia yang memenuhi kriteria didiagnosis umum skizofrenia selama 12 bulan terakhir. Yang kedua, beberapa gejala skizofrenia masih tetap ada tetapi tidak lagi mendominasi gambaran klinisnya. Yang ketiga, gejala-gejala depresif menonjol dan mengganggu,
memenuhi paling sedikit kriteria untuk episode depresif dan telah ada dalam kurun waktu paling sedikit 2 minggu. Masih belum diketahui penyebab pasti dari gangguan mental yang kompleks ini. Berhubung skizofrenia merupakan gangguan fungsi otak, maka teori-teori para peneliti tidak jauh dari kinerja otak atau faktor luar yang berdampak langsung pada otak. Beberapa penyebab tersebut antara lain: yang pertama ada faktor biologis atau genetik. Seseorang yang memiliki orang tua dengan skizofrenia meningkatkan presentase resiko gangguan mental ini dari 1% menjadi 10%. Sedangkan seseorang yang memiliki kembaran identik pengidap skizofrenia akan meningkatkan resiko sekitar 50%. Yang kedua ada perbedaan struktur dan fungsi otak. Perbedaan tersebut antara lain, ventrikel otak memiliki ukuran lebih besar, lobus temporalis memiliki ukuran lebih kecil, dan sel pada otak yang memiliki koneksi lebih sedikit. Yang ketiga, ada lingkungan atau tingkat stres. Tidak hanya gangguan pada fungsi otak saja, ada faktor luar yang akan berpengaruh langsung pada kinerja otak, seperti tingkat stres. Seseorang yang mengalami stres karena kondisinya ataupun pengaruh lingkungan lebih rentan terkena skizofrenia. Ada 3 hal dalam perawatan dan terapi skizofrenia ini. Yang pertama ada antipsikotik, yaitu pengobatan menggunakan obat-obatan yang berupa cairan, pil, dan maupun suntikan. Nah, obat tersebut juga akan mempengaruhi zat neurotransmitter yang ada di dalam otak untuk menurunkan agitasi dan rasa cemas. Tentu saja untuk mencegah halusinasi dan membuat untuk menjaga kemampuan berpikir. Yang kedua, ada pengobatan psikososial bertujuan untuk membantu pengidap skizofrenia ini untuk belajar menggunakan keterampilannya sehingga mampu beradaptasi dengan lingkungan sosialnya seperti normal. Yang ketiga, ada layanan khusus terkoordinasi atau coordinated special care, yaitu gabungan antara pengobatan dan terapi psikososial dengan melibatkan keluarga atau lingkungan sosialnya. Layanan ini juga dikhususkan dan terkoordinasi dirancang dengan perawatan yang khusus untuk mengurangi kemungkinan kelumpuhan jangka panjang yang dialami pengidap skizofrenia ini, teman-teman. Nah, bagaimana nih teman-teman? Menarik bukan materi skizofrenia kali ini? Dapat dimengerti ya? Segini dulu dari kelompok 2. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Kapan-kapan lagi. See you next video. Bye-bye.